السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita berada pada hari yang mulia, di hari Jumat, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling agung kepada hamba-hambanya adalah diutusnya seorang Rasul yang terpercaya, penasihat yang tulus dan penuh kasih sayang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengangkat beliau sebagai Rasul bagi seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi sealam semesta. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau, meninggikan nama beliau dan menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penerang dan pelita bagi umat manusia. Beliau diutus membawa jalan yang terang dan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih dan terang, malamnya seperti siang, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali ia akan binasa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati beliau merupakan bagian taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dalam hadis yang lain, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, tidak ada
bahwa ia tidak memiliki banyak salat, puasa dan sedekah, tetapi ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fama farihna ba'da al-Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta." Tidak ada kegembiraan yang kami rasakan setelah masuk Islam yang lebih besar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Dan aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap dapat bersama mereka meskipun aku belum mampu beramal seperti amalan-amalan mereka. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangatlah banyak. Karena itu wajib bagi kita semua umat Islam untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada diri mereka sendiri, kepada orang tuanya, kepada anaknya dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita cintai daripada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Apa tanda-tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Tanda yang pertama adalah hendaknya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadi pengikut beliau yang jujur, meneladani petunjuknya, mengikuti sunnahnya, dan berpegang teguh dengan apa yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini, "Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah wa laysa huwa ala tariqil muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi da'wah fi nafsil amr hatta yattabi'a syar'a Muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi." Sesungguhnya ayat yang mulia ini menjadi tolak ukur bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak berada di atas jalannya Muhammad. Sesungguhnya ia adalah pendusta dalam pengakuannya sampai ia mengikuti syariat Muhammad dan agama Nabi SAW dalam seluruh perkataan dan keadaannya. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia melihat dirinya. Apakah ia benar-benar mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah salatnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah muamalahnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan, menghormati dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan kalian angkat, tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan hati, dengan lisan dan anggota badan kita. Dengan hati kita berusaha mencintai beliau, mengakui kedudukan beliau. Dengan lisan kita memuji dengan pujian yang benar tanpa berlebihan dan tanpa merendahkan. Dengan anggota badan kita berusaha mengikuti beliau dengan baik dan meneladani sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara tanda dan bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak mengingat beliau dan berharap bertemu dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Di antara umatku yang paling kuat cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang setelahku. Salah seorang di antara mereka berharap seandainya ia dapat melihatku meskipun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti dan tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Uhibbu kathratas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin, wa amma fi yaumil jum'ah wa lailatiha fa ashaddu istihbaban." Aku menyukai banyak berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Adapun pada hari Jumat dan malamnya, maka lebih dianjurkan. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda dan bukti cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai keluarga, istri-istri beliau dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai satu mud dari apa yang mereka impakkan, bahkan tidak pula setengahnya. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sunnah beliau dan mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka marilah kita berusaha mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada keluarga kita dan menghidupkannya di tengah masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، جماعة مسلمين rahimani wa rahimakumullah.
di tengah jauhnya sebagian manusia dari ajaran agama dan minimnya pengetahuan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul berbagai perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Sebagian orang melakukan perkara-perkara tersebut dengan niat menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diwujudkan dengan cara yang benar, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menunjukkan kecintaan itu bukan dengan membuat-buat amalan-amalan baru di dalam agama. Mereka menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti, menaati, membela dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah berhati-hati terhadap perkara-perkara baru di dalam beragama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan dengan cara yang salah justru membuat kita diusir dan terjauhkan dari telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Pegang erat-erat sunnah tersebut, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Maka orang yang cerdas, jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang membatasi dirinya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti generasi terbaik umat ini. Berhati-hati dari perkara-perkara agama yang tidak memiliki dasar. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbaiki salat kita, memperbaiki akhlak kita, menjaga lisan kita, berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga kita, menunaikan amanah, meninggalkan maksiat, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية الصحابة والتابعين وأنا معهم بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.